Halo Sobat Neliti, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Farah Nurmariandini. Jadi kita akan melanjutkan Q&A yang kemarin. Kita kemarin sudah membahas tentang bagaimana menyiapkan skripsi dari semester 2 gitu ya. Nah, sudah ada saya berikan tips-tipsnya di sana. Teman-teman yang belum lihat, silahkan bisa lihat di sini dulu ya. Nanti baru kita melanjutkan ke video ini. Oke, jadi setelah kemarin saya mengunggah video tersebut, ada pertanyaan lagi teman-teman. Jadi pertanyaannya seperti ini. Teman-teman minta motivasi dan sarannya dong, apakah lulus terlambat dibilang sangat memalukan? Nah, menurut saya yang disampaikan mbaknya ini sudah sangat dalam sekali ya. Jadi bukan lagi dia itu buruk gitu, tapi memalukan gitu. Benar-benar apakah lulus terlambat itu adalah sesuatu yang memalukan gitu. Dan kemudian apakah lulus cepat itu kemudian sesuatu yang wow dan luar biasa dan bagus sekali kayak gitu teman-teman. Kalau menurut teman-teman gimana? Coba teman-teman sebelum mendengarkan ulasan dari saya bisa kasih pendapatnya ya di kolom komentar. Nah, kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, soal skripsi ini antara satu orang dengan orang yang lain itu tidak bisa disamakan. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain itu punya waktu tepatnya masing-masing gitu ya. Ada yang waktu tepatnya memang 3,5 tahun, ada yang waktu tepatnya itu benar-benar 4 tahun, ada yang waktu tepatnya dia itu mungkin 5 tahun, 6 tahun, tapi itu adalah waktu yang tepat bagi setiap orang itu. Karena apa? Karena setiap yang mengerjakan skripsi dia itu memiliki kesulitannya masing-masing gitu ya. Mempunyai ujiannya masing-masing. Ada yang ujiannya pada saat pengambilan data, ada yang ujiannya dosennya susah ditemuin, ada yang ujiannya itu data pendukungnya nggak punya, misalkan referensinya susah dicari, buku-bukunya susah ditemui, dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti ini pada akhirnya membuat kita tidak bisa lulus secara bersamaan gitu ya. Walaupun kita masuknya secara bersama-sama, tapi lulusnya ternyata tidak bisa untuk disamakan gitu. Nah, tapi teman-teman, di balik itu semua ternyata ada hikmah gitu. Pasti ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita petik dari pelajaran yang Allah berikan ini gitu. Nah, terkait hal ini saya punya satu cerita yang menarik teman-teman. Ini datang dari orang terdekat dalam kehidupan saya. Gitu. Jadi ada dua orang yang bersahabatan, ya, satu angkatan, sebut saja yang ini si Pak A, kemudian satunya Pak B. Nah, yang Pak A ini beliau lulus tepat 4 tahun teman-teman. Sementara yang Pak B beliau lulus semester ke-14 atau tahun ke-7 gitu. Sampai-sampai yang Pak A ini selalu ngeburu-buruin si Pak B, kamu harus segera lulus, kasihan orang tua kalau kamu nggak segera lulus, nanti masih harus bayar lagi, gini-gini dan sebagainya. Nah, tapi karena kesulitan yang dihadapi oleh setiap orang itu masing-masing tadi ya teman-teman, jadi kita nggak bisa menyamakan antara Pak B ini yang lulus tepat sama yang Pak A yang lulus tepat dengan Pak B yang lulusnya sedikit terlambat gitu. Nah, saya kurang tahu apa kesulitan yang dihadapi oleh Pak B ini teman-teman, tapi yang saya tahu Pak B ini juga tetap berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menyelesaikan skripsinya walaupun sampai semester ke-14 gitu. Nah, dengan kesungguhan Pak B ini tadi, yang hikmah yang bisa kita petik adalah teman-teman, ternyata antara Pak A dan Pak B ini diangkat menjadi CPNS guru waktu itu dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Jadi Pak A yang sudah lulus duluan dengan Pak B yang lulusnya belakangan, pada akhirnya sampai di titik finish untuk menjadi CPNS guru itu pada waktu yang bersamaan gitu. Nah, jadi hikmahnya adalah bahwa lulus tidak tepat waktu itu bukan selalu buruk atau bahkan memalukan seperti yang disebutkan oleh mbaknya tadi ya teman-teman. Kita punya jalan kehidupan kita masing-masing, terutama salah satunya di skripsi ini juga jalan kita masing-masing, jadi nggak bisa disamakan dengan yang lainnya gitu ya. Mungkin ada teman-teman kita yang lulusnya bisa sangat cepat gitu ya, 3,5 tahun sudah lulus gitu, tapi kita nggak tahu mungkin dosennya yang teman kita tadi mungkin mudah begitu ya, bukan seperti kita yang agak susah misalnya. Terus mungkin kita juga nggak tahu bagaimana usahanya dia untuk bisa sampai di titik itu, untuk bisa lulus cepat itu gimana. Mungkin dia sudah
menyiapkan skripsi jauh-jauh hari. Sementara kita baru menyiapkan skripsi misalkan dari semester 8 gitu ya. Mungkin dia sudah menyiapkan dari semester awal-awal, dia sudah merencanakan skripsi seperti itu. Jadi kita nggak tahu juga usahanya dia sampai mana gitu. Nah teman-teman, yang bisa kita tarik simpulan di sini tentang kelulusan skripsi gitu ya, kelulusan kuliah itu bukan tergantung seberapa cepat atau lambatnya kita gitu ya. Cepat ya bagus, lambat pun juga bukan berarti buruk atau bahkan memalukan. Lulus cepat mungkin bagus ya, karena kita bisa segera dapat ijazah yang bisa kita gunakan untuk kerja dan sebagainya. Tapi lulus terlambat pun juga bukan berarti buruk, karena kita nggak tahu apa hikmah yang Allah simpan di balik semua itu. Dan bahkan yang saya temui teman-teman di beberapa teman-teman saya itu, mereka kadang memang menyengaja untuk lulus terlambat, tapi mereka punya tujuannya masing-masing gitu ya. Ada yang tujuannya memang untuk memperdalam ilmunya sehingga dia benar-benar paham dengan sesuatu ilmu itu. Nah, terakhir mungkin saya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya yang saat ini sedang mengerjakan skripsi. Semoga semuanya diberikan kelancaran apapun halangan yang teman-teman hadapi saat ini. Yakinlah bahwa itu semua pasti akan selesai pada waktunya nanti. Jadi teman-teman nggak boleh putus asa. Sayang banget kan, misalkan kita sudah melewati ratusan ya, bahkan ratusan mata kuliah dari sejak semester 1 dan ini tinggal skripsi, tinggal 6 SKS lagi dan teman-teman lulus gitu ya, sarjana gitu. Tapi kok teman-teman harus merelakan itu sampai misalnya teman-teman harus ke DO dan sebagainya. Itu jangan sampai ya teman-teman ya. Pokoknya bagaimanapun beratnya harus teman-teman selesaikan gitu. Mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.